Shalom, sahabat Kristen, dimanapun Anda berada. Saya kembali dengan membagikan sebuah kisah nyata dalam hidup saya sebagai seorang Kristen. Ketika perjalanan hidup saya jatuh sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya sangat bahagia. Waktu itu saya berumur 22 tahun. Saya duduk di bangku perguruan tinggi Universitas Patimura. Selain sebagai seorang mahasiswa, saya juga menjadi seorang pengurus wadah organisasi, baik itu laki-laki maupun juga pengurus angkatan muda Gereja Protestan Maluku. Dalam kemudaan saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Sesuatu hal yang sangat berharga yang saya dapatkan, ada satu kesaksian yang saya akan bagikan bagi sahabat Kristen semuanya. Ketika tahun 2018, tepatnya pada bulan Juli, saya kemudian dilantik kembali menjadi pengurus angkatan muda Ranting Sebaut. Berselang ketika saya dilantik, 1 minggu saya menjalankan tugas saya dalam malam penggalangan dana. Saya tidak menyangka bahwa malam itu adalah suatu malam di mana saya mendapat sebuah penderitaan yang sangat membuat hati saya hancur. Saya sedang mengerjakan buah kelapa untuk dicampur dengan bahan-bahan yang akan kami buat dalam penggalangan dana tersebut. Ketika saya sedang mengerjakan pekerjaan itu, saya sedang membersihkan kelapa. Tiba-tiba saya batuk. Saya batuk hanya sekali, tetapi yang keluar, lendir yang saya keluarkan itu berwarna merah. Saya batuk dan perdarahan itu keluar. Pada saat itu saya terkejut dan saya meninggalkan seluruh pekerjaan itu. Saya kemudian meninggalkan teman-teman saya tanpa saya memberitahu. Saya kembali ke rumah di mana saya tinggal. Saya panggil kedua orang tua saya dan saya sampaikan bahwa saya mengalami musibah itu. Ketika pada saat itu saya merasa sedih, saya kemudian diantar ke rumah sakit. Ketika dalam perjalanan ke sana, saya melihat kondisi rumah sakit. Dalam benak hati saya berkata, apakah saya dapat kembali menjalani hidup saya secara normal? Saya melihat rumah sakit itu menjadi sesuatu yang sangat membuat hati saya hancur. Saya berpikir bahwa apakah saya dapat menjalani hari-hari hidup saya seperti semula atau tidak karena kondisi saya. Namun dalam perjalanan saya tidak mengeluarkan
perdarahan itu. Setelah saya sampai di sana, kemudian saya ditanyakan oleh perawat, dan saya menjelaskan bahwa saya hanya batuk dan keluar tetes darah itu. Dan setelah saya jelaskan, saya cuma diberikan obat, yang saya ingat itu obat antibiotik untuk menghentikan perdarahan itu. Dan saya tidak dirawat di sana, tapi saya kembali ke rumah. Ketika saya kembali di rumah, saya masuk dan saya pikir itu hanya biasa. Tapi itu berlanjut hingga pagi. Saya tidak dapat tidur hingga pagi. Kemudian saya diantar lagi untuk proses pemeriksaan di satu apotek di depan gereja Rehoboth waktu itu. Ketika saya ke sana, kemudian saya diperiksa oleh dokter, tapi kata ibu dokter, saya tidak sakit apa-apa. Saya kemudian dibuat lagi obat, dan saya kembali ke rumah. Tapi setelah saya minum, tidak ada perubahan apa-apa, karena di sana bilang saya tidak sakit. Saya ini dalam keadaan sehat, tidak ditemukannya adanya penyakit. Ketika saya kembali, saya pun mengalami hal itu berlanjut. Perdarahan itu tetap keluar. Hingga paginya lagi saya diperiksa ulang ketiga kali di 3 tempat yang berbeda. Saya kembali lagi periksa pada apotek Valentine yang di PGRI. Di sana saya disuruh ronsen untuk mengecek paru saya, mungkin saja saya menderita penyakit apa. Dan saya pulang. Dan setelah hasil ronsen itu keluar, saya kembali ke sana dengan orang tua saya, dengan ibu saya yang mendampingi saya. Saya ke sana, dan ketika dokter melihat hasil ronsen saya, bahwa ternyata di sana saya tidak mendapat sakit apa-apa, saya dalam keadaan baik. Loh, kemudian saya pun merasa aneh. Waktu itu hasil ronsen saya itu menjadi tontonan, di offer ke perawat sana, di offer ke dokter yang ini. Tetapi kata mereka bahwa hasil ronsen saya itu bersih, hanya ada sedikit, tetapi itu tidak menunjukkan saya untuk mengalami itu. Kemudian saya mendengar percakapan itu. Saya kemudian sedih. Saya sedih. Kemudian saya duduk diam. Tatapan saya mengarah kepada plafon atap rumah itu, ruang di mana saya tempati. Kemudian saya berkata dalam hati saya, Tuhan, kalau memang saya hidup hanya batas saat ini, maka terimalah saya, sebab saya adalah orang berdosa. Tolong terima saya padanya. Tetapi bila Tuhan melihat hati saya untuk mau merubah hati, berilah saya jalan agar saya dapat kembali kuat. Tidak lama kemudian ada seorang dokter yang memanggil ibu saya. Kemudian di sana mereka bercakap-cakap. Saya mendengar, Ibu, lebih baik kita memberikan saja
obat ini siapa tahu dapat membantu anak ibu. Kemudian kata ibu saya, dokter pun juga berkata, coba ibu konsultasi dulu dengan anak ibu, siapa tahu ia mau. Karena memang kalau kita lihat hasil ronsennya ini bersih. Saya kemudian dihampiri ibu saya, kemudian ibu saya berkata, bagaimana, lebih baik kamu minum obat. Saya pun tergerak hati, karena saya baru selesai berdoa dalam hati saya. Saya pun berkata, Tuhan, apakah ini jalan bagi saya? Saya pun berkata, iya, mungkin saja saya minum saya dapat sembuh, tetapi saya tahu bahwa saya tidak sakit apa-apa. Kemudian saya menerima dan saya dibawa ke ruangan di mana sana. Di sana saya masuk di ruangan penderita penyakit tuberkulosis. Dalam hal ini saya diantar ke sana dan saya diberikan obat itu. Walaupun saya tahu bahwa saya tidak sakit itu. Di sana kemudian saya menerima obat itu. Dan dokter pun bertanya. Saya pun berkata, iya, ibu memang sempat saya batuk, tetapi tidak seperti ini. Lalu saya bilang, saya ikut saja aturan apa yang dokter sampaikan. Tetapi di hati saya bilang bahwa saya tidak pernah, karena saya tidak mendengar itu bahwa saya tidak sakit apa-apa. Kemudian saya menerima obat itu, tetapi saya kembali ke rumah. Saya percaya doa saya. Ketika saya kembali di rumah, kemudian saya berdoa. Saya masuk dan saya berdoa dalam kamar saya. Kemudian saya mulai merasa hari-hari hidup saya mulai berubah. Badan saya kian hari pun menurun. Saya kemudian duduk dan merenung apa yang dicakapkan para dokter itu. Saya tidak sakit apa-apa. Padahal kenyataannya saya mengeluarkan perdarahan itu dari pencernaan menurut saya. Saya kemudian merenung dan saya berpikir apa yang sudah saya perbuat. Dan saya menyadari bahwa kesalahan yang saya buat, dosa yang saya lakukan. Saya memanggil ibu saya dan saya jujur. Saya berkata bahwa saya telah melakukan kesalahan. Di sana kemudian orang tua saya sedih karena saya berkata saya mengambil barang milik orang lain. Saya melakukan tugas sebagai pengurus itu dengan main-main. Saya tidak serius. Saya menertawakan teman-teman saya saat mereka melakukan pekerjaan. Kemudian selain daripada itu, saya banyak melakukan hal yang cemar. Karena sifat kedagingan saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya orang yang tidak sempurna, saya orang berdosa. Saya mengaku dengan jujur di sana dan orang tua saya menangis. Saya kemudian merasa diri saya tidak diterima. Saya telah mengecewakan mereka. Saya masuk ke dalam kamar. Saya menangis. Ketika pada saat itu pun juga saya tetap mengalami hal itu. Sampai segumpal berdarah yang agak besar di dalam tangan kanan saya ingat keluar dari mulut saya. Saya berdiri memegang itu, tetapi badan saya tetap kuat. Saya mengeluarkan begitu banyak perdarahan, tetapi tubuh saya tidak lemas. Kemudian malamnya saya kemudian dipanggil dan didoakan oleh bapak saya.
Kebetulan bapak saya majelis, kemudian saya berdoa bersama dengan keluarga saya. Bapak saya kemudian mengambil pakaian jabatannya dan menutup kepala saya. Dan saya didoakan. Sebelum saya didoakan, saya disuruh membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tentang kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Saya tidak berani membaca karena saya tahu itu Lazarus dibangkitkan dalam keadaan mati, sehingga saya takut. Maka pikiran saya sudah campur aduk ya, karena saya sudah takut. Tapi saya hanya tertunduk dan menangis ketika saya didoakan. Ketika saya selesai didoakan, bapak saya berkata, kamu harus bersyukur dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Saya masuk dan saya kemudian nangis lagi di dalam kamar. Saya berdiri berhadapan dengan tembok dan saya tunduk dan menangis menyesal. Saudara Kristen yang diberkati Tuhan, ketika saya mengalami penderitaan itu, saya mulai tergerak hati untuk mencari pertolongan dari Tuhan. Saya mengaku dengan jujur segala dosa saya. Malam itu saya minta maaf dengan adik saya yang kebetulan saya pukuli. Saya minta maaf orang tua saya dan saya bangun jam 3 malam. Di sana saya mulai melangkahkan kaki saya mencari pertolongan di rumah Tuhan di gedung gereja Bukit Zaitun. Saya mulai melangkah ke sana, saya buat ngajar. Saya melangkah ke sana. Ketika saya melangkah ke sana, dari kejauhan air mata saya sudah menetes, saya sudah menangis. Karena di waktu senang saya melupakan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi di waktu susah saya melangkah, di malam itu saya merenung, saya mencari Tuhan. Ketika saya masuk, kemudian saya menghampiri mesbah Tuhan, saya injak pelataran gereja itu dan saya sujud di bawah mimbar. Saya berdoa. Saya menangis dalam doa saya. Dan saya ingat bahwa di dalam doa saya berkata, Tuhan, saya telah mengakui seluruh kesalahan saya di hadapan manusia, dan mungkin saja yang sudah saya lupa, Tuhan kiranya mengampuni. Saya terus berdoa dan saya meminta sambil saya membawa obat yang diberikan oleh dokter itu. Saya berdoa, Tuhan berkatilah obat ini, kiranya obat ini dapat membantu saya dan saya sembuh. Saya berdoa dan saya menangis, saya mengaku dengan jujur kesalahan saya. Saya kembali ke rumah. Sudah 3:30 saya kembali ke rumah. Saya berdoa. Esoknya lagi saya masih mengalami perdarahan. Saya kemudian malamnya lagi saya melangkah ke gedung gereja. Setiap jam 3 malam, hampir dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu saya melangkah tetap ke gedung gereja Bukit Zaitun, tempat di mana saya bergumul itu jam 3 malam. Saya hanya berdoa, saya minta Tuhan bangunkan saya jam 3 agar saya melangkahkan kaki saya untuk pergi kepada Bapa. Kuatkan tubuh saya agar saya dapat melangkah ke sana. Karena perasaan saya waktu itu, urusan saya dengan dunia, saya sudah minta maaf segala kesalahan saya dan saya cuma fokus dengan Tuhan. Saya hanya berpikir apakah Tuhan dapat menerima saya atau tidak. Saya melangkah sana, saya berdoa. Ketika saya 2 kali saya masuk, saya lihat lagi keadaan suasana gereja itu, saya padam lampu, kemudian saya berdoa. Saya berdoa dan saya menangis doa yang sama. Saya juga berdoa, Tuhan,
Berikanlah saya kekuatan agar saya dapat pulih kembali. Ampunilah segala dosa. Saya kembali lagi ke rumah. Setiap saya membelakangi Ka'bah Tuhan itu, saya tetap menangis. Saya pulang dan hari ketiga dan keempat seperti itu, tapi tidak ada perubahan. Tapi saya tetap ke sana, saya tetap melangkah kaki saya ke sana. Ketika saya melangkah ke sana untuk saya berdoa, saya mengaku, saya bilang, Tuhan, saya punya talenta sedikit ada dalam diri saya, tapi selama ini saya pendam, saya tidak mau untuk memakainya untuk melayani Tuhan. Saya tahu bermain gitar, tetapi saya tidak mau untuk memainkan itu di ibadah. Saya mengaku jujur bahwa saya sudah salah, banyak kesalahan saya dosa lakukan, dan saya menyesali itu. Ketika saya kembali ke rumah, saya kemudian tertidur. Malam begitu panjang, saya hanya sedih, saya menangis, saya tidak tidur, saya menangis. Saya merenung setiap kali saya mengingat dosa-dosa saya menangis. Dan pada malam di mana minggu terakhir, saya senantiasa berjalan dengan adik saya mengantarkan saya ke sana karena pikirnya keadaannya itu malam. Tapi ketika malam terakhir di mana saya tidur dan saya menangis, saya merenung dan saya berkata, Tuhan, masakan di dalam firman ini Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Kok kenapa saya melangkahkan kaki saya ke Ka'bah? Tuhan, dengarlah doa saya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melihat saya berjuang untuk saya sembuh. Pada saat saya punya tekad itu, kemudian muncul di hati saya bahwa saya ingin melihat Tuhan. Saya ingin melihat Yesus. Dan dengan tekad itu saya melangkah. Yang paling anehnya, setiap malam adik saya mengantarkan saya ke sana, menemani. Tapi malam di mana saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin melihat Tuhan di Ka'bah, adik saya tertidur. Padahal saya sudah bangunkan tapi tidak bisa tertidur. Dan malam itu saya sendiri melangkahkan kaki saya ke sana. Sahabat Kristen yang berkata Tuhan, ketika saya melangkahkan kaki saya ke dalam Ka'bah, saya berdoa. Saya mengaku lagi sekali lagi dengan jujur. Saya berjanji dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih saya kekuatan, saya dapat pulih kembali, maka suara gitar, bahkan talenta yang Bapa berikan, saya akan menyanyi untuk Tuhan. Saya akan mau menyanyi untuk Tuhan. Dan saya juga berkata dalam doa saya, Tuhan, selama saya dari kecil saya ingin lihat Tuhan. Saya ingin lihat Tuhan Yesus. Selama ini saya beribadah setiap hari Minggu, saya ingin lihat Tuhan. Dan jikalau saya sudah melihat Tuhan seperti apa, saya sudah bahagia. Dan keberlanjutan apakah saya dipulihkan atau tidak, asalkan saya lihat Tuhan saja, saya sudah bahagia. Saya juga mengaku bahwa setiap lonceng berbunyi, lonceng gereja bunyi, saya tidak pergi beribadah. Saya malah tidur. Saya tidak melakukan tugas saya. Dan ketika saya berdoa dan meminta ingin melihat Tuhan itu, saya kemudian percaya. Saya berkata di dalam doa saya bahwa saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang-orang berdosa seperti saya. Dan pada saat tekad saya, iman saya percaya itu, saya akan kembali ke rumah. Saya kembali ke rumah. Sudah 3:30. Jam 3:45. Saya kembali, saya masuk ke rumah saya sambil saya menangis. Saya pulang ke rumah itu sambil saya menangis. Kembali dan saya berdoa mengucap syukur. Saya berdoa mengucap syukur. Setelah saya memberikan kepala saya tidak sadarkan diri lagi, tubuh saya sudah kaku. Ketika saya memberikan kepala saya tidak sadarkan bahwa saya tidak tahu bahwa saya memberikan kepala, saya tidak tahu, tetapi saya tidak sadarkan diri. Tetapi kok saya ada berdiri? Saya ada berdiri. Tetapi itu bukan di dalam kamar saya. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa saya sudah berdiri di suatu lembah yang tandus, banyak berbatu, dan tanah itu tanah yang kemerah-merahan. Sedangkan daratan itu, tempat di mana saya berpijak itu, ada berguncang. Di sekeliling saya itu ada gunung-gunung, tapi tidak hijau. Semuanya tandus, tetapi mengeluarkan larva merah. Gunung itu sedang mengeluarkan larva pijak merah. Dan tanah di mana saya berdiri itu, selain bertandus dan berbatu, banyak jurang di samping kiri kanan saya. Dan terjadi badai kilat pun menyambar turun ke daratan di mana saya berdiri. Dan jurang itu keluar nyala api. Saya sangat ketakutan karena keadaan itu begitu mengerikan. Di sana tidak ada air karena semuanya merah. Dan saya punya pikiran saya sadar bahwa saya ada berdiri di situ, dan saya ada berdiri. Dan di sana saya merasakan sekali tanah itu sementara berguncang. Saya berpikir bahwa saya sendiri. Di sana ketika saya melihat suasana mengerikan itu, saya kemudian menoleh muka saya ke belakang. Di sana saya melihat ada sosok pria, sosok laki-laki, sosok pribadi yang sedang duduk di atas daratan itu dengan saya. Saya berdiri tapi sosok pribadi itu sedang duduk. Posisi duduknya, kedua kakinya itu bersilang. Kain atau baju yang dia pakai itu kain tebal. Kalau sahabat Kristen nonton film kisah Yesus Kristus, pakaian yang ia gunakan, pakaian seperti itu. Karena pakaian yang saya lihat itu pakaian yang tidak kita pakai di zaman modern ini. Saya mendekat, saya lihat sekali. Tidak terlalu rambut itu panjang, tetapi ada jenggot di samping. Saya lihat tidak rambut panjang, saya lihat dengan nyata. Ketika saya hendak menghampiri, berdirilah pria itu, kemudian menegur, kemudian menunjuk, berdiri dan menunjuk saya dan berkata, "Siapa suruh?" dengan suara yang tegas. Kalau bahasa itu dia siapa suruh, kalau dalam bahasa yang daerah yang diucapkan, bahasa daerah saya Hiraka Benasnu, saya tahu itu artinya siapa suruh, saya tahu itu bahasa. Ketika keluarlah kata itu dengan tegas menunjuk saya kemudian tidak melangkahkan kaki lagi menghampirinya. Saya kemudian berdiam dan saya tertunduk dan saya berkata, "Bapak, tolong maafkanlah saya. Saya menyadari kesalahan saya." Ketika saya berkata itu, kemudian saya diterima. Ketika saya diterima, saya dipeluk. Seumur hidup saya baru pernah merasakan itu pelukan yang sangat damai. Seumur hidup.
Saya pelukan itu melebihi dari pelukan kedua orang tua saya. Karena pelukan itu sangat mendamaikan, dan saya merasa seluruh kesalahan saya, dosa yang saya lakukan semasa saya hidup diampuni, saya diterima. Saya memeluk dan hati saya begitu damai. Saya tahu itu Tuhan, karena saya berdoa, saya panggil Bapa. Dan ketika saya bertemu dengannya, itu saya kemudian memanggil Bapa, saya menyadari kesalahan saya dipeluk. Saya sangat merasakan damai hati saya. Kemudian saya memeluk itu bersama waktu yang cukup lama. Kemudian pandangan saya sudah mengarah ke langit. Daratan di mana saya berdiri yang begitu menyeramkan, kemerahan, awan yang begitu gelap yang diselumuti petir. Turunlah cahaya yang saya lihat dari kejauhan itu seperti sinar bintang. Dari kejauhan, dari gelapnya awan itu turun cahaya yang sangat kecil. Turun menyinari saya. Ketika cahaya itu turun, saya pun terkejut dan saya melihat. Dan saya berdiri, saya mengumpulkan seluruh kekuatan tenaga saya. Dan saya berkata, saya mau melihat. Tapi cahaya itu begitu menyilaukan mata saya, begitu dahsyat, menerangi seluruh daratan itu, daratan yang merah, yang gelap seperti itu. Sinar itu sangat putih, turun dan menyinari saya. Ketika saya melihat cahaya yang begitu pijar itu turun sampai langit sana itu terbuka, langit yang begitu gelap itu sudah menjadi putih. Saya pun terjatuh karena saya tidak bisa dapat bertahan melihat saya itu. Saya pun jatuh dan menyembah. Saya jatuh dan menyembah itu. Daratan di mana saya berdiri, tanah yang semakin berguncang, semakin dahsyat. Ketika cahaya itu turun, dahsyat, cahaya itu sangat dahsyat. Seumur hidup saya baru lihat. Saya sangat ketakutan melihat cahaya itu. Dan saking takutnya saya, sambil saya tertunduk, muka saya taruh di atas tanah yang penuh kotoran, borok-borok itu. Karena saya takut, saya bergetar. Tetapi saya melihat bahwa saya sudah melayan, kaki saya tidak berpijak lagi di atas daratan itu. Saya sudah melayan sejingkal. Saya sudah melayan ketika cahaya itu turun. Tapi saya sementara gemetar. Saya takut dan saya gemetar. Dalam waktu yang begitu lama, saya ketakutan itu. Tubuh saya kembali tersadar. Ketika saya alami cahaya itu. Saya kembali tersadar. Tubuh saya di dalam keadaan kamar. Saya sudah kembali ke kamar. Saya sudah kembali. Saya pikir di dalam ketika cahaya itu saya binasa. Padahal saya kembali di dalam kamar tempat tidur saya. Saya terkejut. Saya sementara gemetar. Kaki saya seluruh gemetar, badan saya semua gemetar. Jantung saya sangat berdebar. Saya sangat ketakutan luar biasa. Saya sangat bergetar. Saya gemetar. Itu sudah pagi, sudah jam 5. Saya bangun. Itu saya bergetar, saya bangun. Ketika saya bangun, saya ambil Alkitab. Alkitab yang biasa saya bawa ke gereja. Saya ambil. Saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur saya sudah kembali ke dunia. Saya bersyukur. Dan saya sekarang sudah tahu bahwa siapa yang harus saya takuti, siapa yang harus saya hormati, dan siapa yang harus saya sembah.
Yesus Kristus saya sudah lihat cahaya. Dan saya tahu cahaya itu adalah Allah. Karena di dalam dunia ini hanya orang yang suci yang bisa melihat Allah. Saya orang berdosa, saya tidak bisa melihat. Sebab cahaya itu sangat menyilaukan hati saya. Sangat menyilaukan hati saya. Saya tidak bisa bertahan karena saya orang berdosa. Sampai kemudian kembali sadar. Dan saya bangun. Saya mengingat doa-doa saya buka Alkitab. Dan ternyata saya baca bahwa saya baca semua dalam ayat itu. Saya baca. Saya baca dan saya tahu Tuhan Allah berjalan di dalam badai petir, badai tofan. Kemudian saya juga balik. Bisa Paulus. Yang melihat Tuhan Yesus ketika cahaya itu yang membutakan. Cahaya itu sangat dahsyat seumur hidup. Dan tanpa saya sadari, saya kuat. Saya kuat. Tanpa saya sadari ketika saya melihat cahaya itu, saya kuat. Saya kuat. Akhirnya, pada saat itu, saya mulai kuat. Tanpa saya sadari itu saya mulai kuat. Saya kemudian berdoa. Saya mengucap syukur. Kemudian lonceng gereja berbunyi. Ibadah Elbrik. Saya kemudian bangun. Saya bangun dari garasi sakit saya bangun. Dan saya ambil gitar. Dan saya pergi dan saya bernyanyi. Saya bernyanyi dan saya berdoa, Tuhan saya akan bernyanyi. Saya akan bernyanyi sampai saya kuat. Dan saya bersyukur hari ini saya dapat kembali kuat. Saya dapat sehat kembali. Semua ini karena pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Di waktu saya susah, saya memilih saya mencari Tuhan Yesus. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan. Kiranya kesaksian ini dapat bermanfaat. Dan pesan saya, selagi ada kesempatan untuk kita berbenah hidup, lebih baik kita berbenah dari sekarang. Sebab waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Saya bersyukur saya dapat dipulihkan kembali. Saya dapat bernyanyi kembali di gereja. Saya bersaksi kesaksian yang baru saja saya bagikan ini. Saya bersaksi, dan karena keadaan ini saya kembali bersaksi lewat dunia daring. Semoga kesaksian saya dapat memberikan inspirasi bagi kalian anak-anak muda untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa, nama Yesus itu menara yang kuat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya percaya. Shalom dan terima kasih.